override. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video berikutnya ini kita akan membahas tentang override. Override ini sangat berhubungan dengan materi sebelumnya, yaitu inheritance. Jadi, inheritance adalah hubungan antara kelas induk atau disebut juga superclass dengan kelas anaknya atau disebut juga dengan subclass. Hubungan tersebut adalah hubungan pewarisan metode dan atribut. Jadi, metode dan atribut dari kelas induk itu akan juga dimiliki oleh kelas anaknya. Nah, override di sini fungsinya adalah memanggil kembali metode yang sudah didefinisikan di kelas induk untuk didefinisikan ulang di kelas anaknya. Jadi, sebelumnya kita sudah pernah membahas di NetBeans ya. Mungkin langsung saja saya buka NetBeans-nya, bahwa saya punya sebuah kelas induk yang namanya bangun datar, memiliki atribut panjang, lebar, dan metode luas. 2 atribut dan 1 metode. Di mana ketika ada sebuah kelas yang diberikan tanda ini, extends bangun datar, berarti kelas tersebut sudah menjadi subkelas atau anaknya kelas bangun datar sebagai induknya. Dengan kata lain, kelas persegi ini sudah pasti memiliki atribut dan metode yang dimiliki oleh kelas bangun datar sebagai kelas induknya. Jadi persegi memiliki panjang juga, lebar, dan sebuah metode yang namanya luas. Tapi di sini, ini sudah saya tandai ya, ini rumus untuk persegi panjang, bukan untuk persegi. Bisa dilihat di sini luas bangun datar adalah panjang dikalikan lebar, itu merupakan rumus dari persegi panjang, bukan rumus luas dari persegi. Sementara persegi kita ketahui rumus luasnya adalah sisi dikali sisi. Hanya ada satu sisi karena semua sisi panjangnya sama. Bagaimana cara saya untuk mengubah atau memodifikasi metode dari kelas induk ini di kelas subkelasnya atau kelas anaknya? Nah, itu caranya dengan di override. Override itu caranya kita berikan keyword override seperti ini. Diawali, kalau dalam Java diawali simbol @ seperti ini ya. Override. Lalu kita tuliskan kembali metodenya. Integer ya, luas. Dituliskan kembali metodenya dengan fungsi yang kita inginkan, yaitu yang sudah kita modifikasi. Di sini kita buat saja sebuah integer baru, integer luas persegi. Itu rumusnya adalah panjang dikalikan panjang. Kita nggak punya atribut sisi, jadi kita cuma punya atribut panjang dan lebar. Saya ambil salah satu aja, panjang. Berarti luas persegi adalah panjang dikalikan dengan panjang, bukan lagi panjang dikalikan lebar. Jadi walaupun Anda mendefinisikan, membuat nilai dari lebar, panjang misalnya 5, lebarnya 10, tetap nanti luasnya adalah panjang dikalikan panjang, yaitu 5 kali 5. Nanti hasilnya adalah 25. Mari kita coba cek. Sebelumnya kita sudah punya ya, persegi 1 sebagai sebuah objek dari kelas persegi. Persegi 1 panjangnya saya buat di sini 5 dan lebarnya 10. Kalau kita mengikuti metode dari bangun datar, itu sebenarnya luasnya adalah panjang dikalikan lebar. Berarti 5 dikalikan 10, berarti 50 luasnya. Tapi karena kita sudah mengoverride metode tersebut, mengoverride metode luas pada kelas persegi,
ini akan digantikan dengan metode yang sudah di-override ini. Jadi nanti luasnya adalah panjang dikalikan dengan panjang. Jadi nanti luasnya adalah 5 dikali 5 atau 25. Mari kita coba tes, kita save dan kita run. Nah, ada error. Mari kita coba cek di mana. Saya belum mereturn ya. Return luas persegi sebagai value atau nilai dari luas ini tadi. Mari kita coba cek di run. Oke, build successful. Luas dari persegi adalah 25. Di sini bisa dilihat walaupun lebarnya sudah didefinisikan 10, tetap panjangnya yaitu 5 dikalikan 5. Berarti sisi dikali sisi. Mengikuti metode yang sudah di-override di kelas anaknya ini. Panjang dikalikan panjang. Untuk memahami lebih lanjut, saya buatkan sebuah kelas baru. Kita bisa coba namanya lingkaran. Saya buat nama kelas baru, lingkaran. Nah, di lingkaran ini kita jadikan subclass dari bangun datar juga, extend bangun datar. Di mana bangun datar sebagai superkelasnya atau induknya. Nah, berarti lingkaran sudah memiliki metode dan atribut yang dimiliki juga oleh bangun datar di sini. Sudah memiliki luas, namun sampai saat ini lingkaran luasnya masih mengikuti luasnya bangun datar, yaitu panjang dikalikan lebar. Sementara kita tidak inginkan panjang dikalikan lebar sebagai luas lingkaran. Kita inginnya PR kuadrat sebagai rumus yang lebih tepat. Bagaimana cara membuat PR kuadrat itu? Kita override metodenya. Add, override. Kita buat metode yang baru. Int luas. Di sini saya memiliki integer baru lagi, namanya luas lingkaran. Yaitu pi 3,14 dikali jari-jari kita anggap di sini panjang ya, dikali panjang. Jadi PR kuadrat ya, pi dikali r dikali r. Panjang ini dianggap saja jari-jari. Di sini ada error karena 3,14 merupakan float, sementara kita bikin tipe datanya integer, kita ganti saja menjadi float. Return luas lingkaran. Nah, di sini error lagi ya. Karena apa? Yang di return adalah float, sementara nilai tipe datanya harusnya bertipe data integer. Nah, ini integernya kita ganti float juga aja, biar sama tipe datanya. Oke. Nah, kenapa masih error? Karena yang lain masih integer. Jadi kelas induknya metodenya harus diubah juga. Float luas. Dengan kata lain persegi juga harus saya ubah nih. Float luas. Oke, sudah hilang semua errornya seharusnya. Semuanya sudah jadi float. Nah, di sini bisa kita lihat, saya coba ya, saya buat sebuah objek baru dari kelas lingkaran ya. Lingkaran X adalah objek yang baru dengan konstruktor lingkaran. Oke, di sini saya buat langsung lingkaran X itu panjangnya atau jari-jarinya di sini ya kita anggapnya adalah 5. Bukan, 7. 7. Lalu kita buat laporannya, sistem out print line. Saya copy paste saja dari sini biar cepat. Luas dari lingkaran ini adalah lingkaran X dot luas
Nah, di sini sudah ya, tidak ada error. Seharusnya luasnya nanti adalah 7 dikali 7, 49 kali 3,14. Berarti sekitar 150-an. Mari kita coba cek. Luas dari persegi nanti tetap 25, sementara luas dari lingkaran nanti adalah sekitar 150-an. Kita run. Oke, betul ya. Jadi di sini luas persegi adalah 25 dan luas dari lingkaran adalah 153. Demikian ya untuk override. Silakan memperdalam materi ini. Selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.